Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Hari ini tanggal 29 Desember 2023, dan sebentar lagi kita akan masuki tahun yang baru. Sebelum kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Kami bersyukur Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi, peduli, dan senantiasa menyertai kami. Bapa yang kami panggil, kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Pada saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami untuk mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat pembuka renungan kita saat ini terdapat dalam Mazmur 62 ayat yang kedua. Tertulis demikian, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketenangan bukan berarti ketiadaan masalah. Tapi ketenangan adalah sikap hati yang percaya bahwa Tuhan yang beserta akan selalu memberikan pertolongan. Di dunia ini, di mana kita hidup, ada saja masalah, ada saja persoalan, ada saja pergumulan, dan situasi itu dapat membuat hati jadi gelisah, menjadi tidak tenang, banyak pikiran, bahkan overthinking terhadap keadaan dan terhadap diri sendiri. Menghadapi tahun yang baru juga seringkali membuat hati tidak tenang karena ketakutan dan kekhawatiran dalam menghadapi tantangan dan situasi yang ada di depan. Kalau sudah dikuasai dengan pikiran yang negatif, hati menjadi tidak tenang, dan itu mempengaruhi kondisi kita secara lahiriah dan juga batiniah. Keadaan ketidaktenangan bisa membuat kita mengalami tremor, gemetar, dan bahkan takut setengah mati. Bagaimana caranya agar kita memiliki ketenangan? Apakah dengan memiliki banyak uang, memiliki cadangan harta, atau dengan memiliki vitamin dan obat-obatan, serta fasilitas kesehatan yang cukup bahkan lebih lagi memadai? Atau dengan memiliki asuransi yang mengcover semuanya? Fakta menunjukkan bahwa hal-hal itu tidak menghilangkan kegelisahan, kecemasan, dan ketakutan. Firman Tuhan mengajar kita tentang bagaimana memiliki ketenangan. Ada 5 sikap yang membuat kita tenang. Pertama adalah mendekat kepada Tuhan. Dalam Mazmur 62 ayat 2 ini dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dengan siapa kita mendekat akan menentukan keadaan kita. Karena itu carilah Tuhan, mendekat kepada Tuhan Yesus, sumber keselamatan, sumber damai sejahtera dan ketenangan. Tuhan Yesus katakan bahwa Ia memberikan damai sejahtera kepada kita. Dunia ini menggelisahkan, tapi kita tidak usah gelisah karena Dia beserta kita dan memberikan pertolongan. Bahkan dalam Kristus Yesus ada kepastian keselamatan dan hidup yang kekal. Yang kedua, saudara, serahkan semua kekhawatiran, ketakutan dan kecemasan serta kegelisahan kita kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Khawatir itu manusiawi. Takut, cemas, dan gelisah juga manusiawi. Tapi jangan simpan itu, dan jangan biarkan itu semua menguasai pikiran kita. Serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan yang memelihara kita. Yang ketiga, saudara, percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik buat saudara dan saya. Firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata, bahwa Tuhan punya rancangan, punya rencana untuk memberikan kepada kita
hari depan yang penuh dengan harapan. Yang keempat, saudara, melangkahlah dengan iman, jangan dengan kebimbangan. Dalam Matius 17 ayat 20 Tuhan katakan, iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Setiap gunung persoalan, gunung masalah dapat kita atasi dengan iman. Itu sebabnya jalani hidup ini dengan iman, agar kita selalu tenang. Yang kelima, saudara, sadari bahwa Tuhan ada di pihak kita. Roma 8 ayat 31 berkata, jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada, saudara. Masalah, persoalan, apapun tantangan, bukan menjadi lawan kita. Tidak sanggup mengalahkan kita, karena Tuhan ada di pihak saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, menghadapi tahun baru, menghadapi setiap hari, mari miliki ketenangan dalam menghadapi segalanya. Tenanglah dalam hadirat Tuhan. Tuhan bersama saudara dan saya. Tuhan di pihak kita. Kalau ada di antara saudara yang takut, cemas, overthinking, khawatir, gelisah, mari datang kepada Tuhan dan serahkan semua kepadanya. Belajarlah untuk percaya dan belajarlah untuk berserah kepada Tuhan yang punya rencana yang baik untuk saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami belajar bagaimana kami seharusnya bersikap dalam menjalani hidup ini. Seringkali kami takut, kami cemas, kami khawatir menghadapi berbagai situasi. Kami gelisah dengan persoalan yang ada. Tapi firman-Mu menguatkan kami. Karena itu kami mau tetap tenang di dalam hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana yang baik. Kami percaya Tuhan membela kami, di pihak kami. Kami mau melangkah dengan iman, bukan dengan ketakutan. Kami mau serahkan semua kekhawatiran kami, kegelisahan kami, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memelihara kami, dan Tuhan pasti akan menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lindungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu, dan bangunkan kembali dengan kekuatan baru. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, masalah, persoalan, agar tangan Tuhan menjamah, melawat, menyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi setiap kami. Setiap keluarga, anak-anak, orang tua diberkati Tuhan, ditolong Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa mengenal Engkau ya Tuhan Yesus, percaya kepadamu dan terima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan tuntun kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan senantiasa hidup dalam ketenangan dalam hadirat-Nya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.